أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة
فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membaca dan mendengarnya senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yaitu pembacaan zikir Asmaul Husna yang akan dibawakan oleh grup Majelis Taklim Nurul Hikmah RT 35. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sungguh-sungguh, marilah kita bersama-sama berzikir kepada Allah dengan bacaan zikir Asmaul Husna. Semoga kelak kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin.
informasi, grup ini adalah pemenang juara yang kedua dalam lomba Asmaul Husna yang diadakan oleh Majelis Taklim Muslimat Al-Istiqomah yang didukung penuh oleh Takmir Masjid Besar Al-Istiqomah pada saat menyambut Isra Mi'raj yang lalu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya adalah laporan dari Ketua Panitia Bansos 1446 Hijriah kepada Ibu Reti. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz Jehan Tihi LC Musio, yang kami hormati Bapak Haji Johansyah SH selaku Takmir Masjid Besar Al-Istiqomah beserta jajarannya, Ibu Intan selaku Ketua Majelis Taklim Muslimat Al-Istiqomah, seluruh Al-Istiqomah yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya selaku Ketua Bansos Majelis Taklim Muslimat Al-Istiqomah mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga di bulan suci ini kita senantiasa mendapat ampunan dari Allah. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah Muslimat Al-Istiqomah yang sudah menyempatkan dan berkenan hadir di acara pembagian bansos hari ini, dan izinkanlah saya sebagai Ketua Kegiatan Bansos tahun 1446 Hijriah untuk melaporkan hal-hal sebagai berikut. Majelis Taklim yang bergabung dalam kegiatan bansos tahun ini berjumlah 10 majelis taklim, yaitu 1. Majelis Taklim At-Taubah dari RT 26, 2. Majelis Taklim An-Nur dari RT 34, 3. Majelis Taklim Khairul Nisa dari RT 33, 3. Majelis Taklim Al-Hikmah dari RT 25, 4. Majelis Taklim Asy-Syuhada dari RT 3, 5. Majelis Taklim Al-Hilal dari Gunung Elai, 6. Majelis Taklim Nurul Hikmah dari RT 35, 7. Majelis Taklim Umi Solehah dari RT 27, 8. Majelis Taklim An-Nur dari RT 5, Bontang Baru, 9. Majelis Taklim Al-Ikhlas dari RT 22, dan 10. Muslimat Al-Istiqomah. Dana yang terkumpul dari 10 majelis taklim tersebut adalah Rp9.450.000 dengan jumlah mustahik seluruhnya 44 mustahik. Keseluruhan dana 9.450.000 kami belanjakan berupa 44 paket sembako dengan nilai Rp214.000 per paket. Apa yang kami laksanakan adalah bentuk terima kasih dan penghargaan bagi semua jamaah yang sudah berpartisipasi selama ini. Demikian laporan saya ini.
Semoga apa yang sudah diberikan nanti dapat bermanfaat untuk para mustahik serta keberkahan bagi seluruh donatur dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Bansos tahun ini. Mohon maaf jika ada kata-kata maupun perbuatan dari kami yang salah. Saya mewakili seluruh panitia Bansos Majelis Taklim Muslimat Al-Istiqomah tahun 1446 Hijriah ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasamanya dan kesempatan berbuat baik ini yang sudah diberikan kepada kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Ibu Reni selaku Ketua Bansos tahun ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Bapak Haji Johansyah SH. Mohon kesediaannya untuk memberi sambutan pada hari ini. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang mulia ini penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan 1446 Hijriah tahun 2025 Masehi. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kami mewakili semua pengurus harian takmir besar Istiqomah mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran Ustadz yang saya hormati serta ibu-ibu majelis taklim yang ada di lingkungan besar Istiqomah. Semoga nantinya pada kesempatan bansos sosial pada pagi hari ini Allah senantiasa memberikan kita keberkahan, kesehatan, sehingga puasa saum kita sudah berjalan 9 hari. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak, Ibu yang saya hormati, bulan yang penuh berkah pada hari ini, sekali lagi saya patut bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiap tahun Muslimah Majelis Taklim Besar Istiqomah melaksanakan bakti sosial. Tapi alhamdulillah pada kesempatan tahun ini saya mencoba untuk ikut PKTP supaya nantinya di kota-kota kita juga tidak ketinggalan untuk selalu berbagi kepada warga kita kaum duafa yang ada di lingkungan besar Al-Istiqomah. Selawat dan salam tak lupa juga kita kirimkan ke junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai yang hadir
yang penuh berkah ini Allah senantiasa selalu memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama bagi kaum duafa, artinya yang menerima sembako, jangan melihat daripada isi dan nilainya, tapi ini daripada kerja muslimah Majelis Taklim Masjid Besar Al-Istiqomah. Yang saya hormati Bapak Ustaz Al-Muharram Dihamdiki, LC Manajemen Sosial, hadir, mudah-mudahan beliau nanti memberikan doa keberkahan bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini juga kami lakukan bahwasanya Majelis Taklim Masjid Al-Istiqomah alhamdulillah selama tahun sudah menghimpun ada berapa majelis taklim di tingkat DPR. Ini yang kami patut apresiasi dari pengurus besar harian takmir. Semoga senantiasa ini berkelanjutan. Begitu juga kami mendekatkan diri untuk anak-anak kami, anak ilmah, senantiasa bulan yang penuh berkah ini sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Insya Allah nanti anak-anak ilmah kita ini juga mengadakan talkshow, juga mengundang ada beberapa masjid dalam hal dialog-dialog yang sifatnya Islami untuk remaja kita ke depan mendekatkan diri kepada masjid yang mulia. Itu yang kami harapkan dari ketakmiran Masjid Besar Al-Istiqomah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya atas nama takmir Masjid Besar Al-Istiqomah apresiasi yang setinggi-tingginya kepada muslimah jenis taklim serta muslimah ibu-ibu RT yang sudah berpartisipasi untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf ulangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Syah SK selaku takmir Masjid Besar Al-Istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara berikutnya yaitu ceramah dan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Jehan Fikri LCM Sosial. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir di majelis yang insya Allah diridhoi oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad SAW. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Tidak ada nabi setelah beliau, tidak ada rasul setelah beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang kami muliakan, salah satu kesyukuran kita yang pertama, kita ini oleh Allah dimasukkan di bulan Ramadan. Alhamdulillah.
Kenapa? Karena bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa dibandingkan dari bulan-bulan yang lain. Sebelum Ramadan kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan disampaikan, ya Allah, sampaikanlah kami, masukkanlah kami di bulan Ramadan. Dan sekarang sudah di bulan Ramadan. Ini syukur dulu, bersyukur dulu. Kenapa? Betapa banyak orang yang pengen masuk bulan Ramadan, meninggal duluan. Ada? Mau masuk bulan Ramadan, ya mungkin nggak sehat, jadi nggak bisa puasa sakit dan lain sebagainya. Kita di bulan Ramadan diberi kesehatan, mudah-mudahan semangat terus nanti sampai akhir Ramadan. Amin, Allahumma amin. Ya. Kalau lihat ibu-ibunya tadi jawab amin, kayaknya semangat terus ya. Nggak tahu, puasa nggak bu? Puasa, semangat nggak puasa ya. Siapa bilang kalau puasa itu harus lemas gitu? Enggak, ya. Apalagi kalau sahurnya jam 9 itu, wah semangat itu. Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah." Ya. Demi Allah, kata Rasulullah, saya itu mohon ampun, saya itu beristighfar, saya itu bertaubat kepada Allah dalam sehari itu lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan lebih dari 100 kali. Jadi ini ibu-ibu, kalau dalam hadis ada sebutan angka 70, 100, itu bukan saklek bahwa Rasulullah itu 70 kali atau 100 kali. Itu maknanya dalam bahasa Arab adalah banyak ya. Jadi Rasulullah itu banyak beristighfar, banyak bertaubat. Sekarang pertanyaannya, Rasulullah itu maksum, benar atau salah? Maksum, tahu artinya maksum? Dijaga supaya tidak berbuat dosa. Rasul itu tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa, dalam tanda kutip dijaga oleh Allah. Rasulullah saja yang maksum itu beristighfar, bertaubat kepada Allah dalam sehari berapa kali bu? Ya minimal anggaplah 70 kali. Kalau ibu-ibu mau pakai bilangan yang 100 kali. 100 itu banyak apa sedikit ibu-ibu? Hah? Sedikit. Misalnya setiap habis sholat 5 waktu 100 bagi 5 berapa? 20. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Cuma 20, ringan. Tapi dibaca 5 kali sehari 100. Apa hikmahnya ini? Ya. Rasulullah yang maksud saja itu mohon ampun sama Allah padahal tidak punya dosa. Yang pertama hikmahnya adalah li'annahu yash'uru bi qusuriyah fil ibadah. Rasulullah SAW itu merasa sangat kurang dalam hal ibadah kepada Allah. Terhadap semua nikmat yang diberikan oleh Allah, Rasulullah itu cara membalasnya merasa masih kurang, dan menurut beliau dalam tanda kutip itu dosa beliau. Beliau merasa masih kurang dalam hal ibadah. Ini yang harus kita contoh. Bukan merasa kurang dalam, mohon maaf, ya, yang lain-lain, materi dan segala macam. Tapi ibadah dulu. Ketika tatkala kita mencontoh Rasulullah, kita merasa kurang dalam hal ibadah, ya, ini kita meneladani Rasulullah. Insya Allah kita ini semangat. Semangat apa? Menjalani hidup. Menjalani hidup bagaimana? Karena apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini kita niati itu
untuk mencari nafkah yang halal untuk anak istrinya, untuk keluarganya, diniati lillahi ta'ala, maka ini ibadah loh Pak. Ya. Seorang ibu bangun jam 3 pagi, masakin sahur untuk keluarganya, ikhlas lillahi ta'ala, ibadah apa enggak? Ibadah. Kalau tapi kalau sambil ngomel-ngomel, nggak naik terus beras nggak turun-turun, ibadah nggak? Semua yang kita lakukan diniati lillahi ta'ala, maka itu adalah ibadah. Ayo, mari kita maknai Ramadan ini adalah sesuatu yang kemudian sangat istimewa. Ya, ibu-ibu ini ngantar anaknya sekolah panas-panas puasa, tapi niatnya apa? Ikhlas lillahi ta'ala, itu ibadah. Jadi kita punya ini 24 jam, bahkan tidur itu kita niati agar badan kita ini istirahat supaya besok bisa ibadah lagi, itu ibadah. Maka kita punya 24 jam sarana untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, asal itu tahu ilmunya. Apa? Diniatkan lillahi ta'ala, ikhlas untuk Allah, maka nilainya adalah ibadah. Apa saja. Maka tatkala kita bisa mengubah pola pandang kita, sudut pandang kita, cara pandang kita, bahwa apa? Segala yang kita lakukan ini adalah ibadah, kita enak menjalaninya. Sama kalau kita sholat itu baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya wa mamati, bahkan hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Ya. Sholat, nusuk itu ibadah. Di bulan Ramadan pahalanya dilipat ganda. Ya. Kita ini puasa paling enak Bu. Berapa jam? Subuh jam 5, maghribnya jam setengah 7. Ya, 13,5 jam. Saya pernah di Mesir itu puasa menjelang musim panas Pak Haji. Subuhnya itu jam 3. Mau tahu maghribnya jam berapa? Jam berapa? Tepat. Jam 8 malam. 18 jam itu musim panas itu kalau puasa. Ya Allah, sudah panas 40 derajat Celcius. Ya. Kalau kita ini masih 13 jam masih aman lah. Ya. Jadi 18 jam puasa. Belum di daerah-daerah lain yang mungkin mendekati kutub utara. Semakin lama kalau musim panas itu puasa. Ya. Nah, kita ini enak. Daerah tropis atau istiwa, ya. Kadang hujan, kadang panas, ya kan? Ya kalau panas jemurannya kering, kalau hujan ya tidak kering gitu. Ya, 13,5 jam. Ya rata-rata kata istiwa ini. Musimnya juga tidak terlalu ekstrim. Kalau musim dingin, nah ini enak puasa musim dingin. Subuhnya itu jam 6 pagi, maghribnya jam 5 sore. Nah, jam 5 sore itu saya maghrib. Ya, jadi kalau musim dingin itu malamnya lebih panjang. Kalau musim panas itu siangnya yang lebih panjang. Nah, tapi kalau musim dingin itu 6 derajat Celcius. Yang ibu kalau mau wudhu, astagfirullah. Mau sholat subuh wudhu, astagfirullah. Ya, harus niatkan dulu, diniati dulu ya. Baru wudhu 6 derajat Celcius. Ya. Nah, kita ini di sini ya sudah paling. Tetapi kita lihat saudara-saudara kita sama muslim di luar sana. Ya kalau saya di Mesir 4 tahun, itu semangat betul Bu kalau Ramadan itu. Baca Quran, itu dibawa kemana-mana. Nunggu di terminal, nunggu bis sambil duduk baca Quran. Ya, nunggu antri apa di rumah sakit itu baca Quran. Ya. Ini kita melihat bahwa mereka betul-betul ya, menghormati, memuliakan bulan Ramadan. Imam Syafi'i itu bulan Ramadan itu menghatamkan 60 kali. Berarti sehari berapa kali? 2 kali.
Imam Qatadah itu 3 hari sekali khutam. Ubur-ubur ikan lele. Sudah khatam berapa kali, Le? Belum? Sudah? Juz 10 sudah juz 10? Alhamdulillah ya. Nanti ditingkatkan lagi, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah dalam ibadah bulan Ramadan ini. Amin. Belum lagi nanti saya itu punya pengalaman unik. Malam 27 Ramadan ada sebuah masjid yang pertama kali dibangun di Afrika, di benua Afrika. Nama masjidnya Masjid Amr bin As. Ini nama sahabat. Kenapa kok dinamakan sahabat? Karena beliau yang membawa Islam pertama kali di benua Afrika. Jadi Mesir itu masuknya adalah benua Afrika. Datang ke sana bangun masjid, itu masjid pertama kali. Malam 27 Ramadan itu didatangkan seorang korek terkenal namanya Syekh Muhammad Jibril. Nanti bisa di searching di YouTube, ibu sukanya TikTok, di searching Syekh Muhammad Jibril, ada itu. Suaranya indah. Khusus untuk imami malam 27 Ramadan di Masjid Amr bin As. Kami ini para mahasiswa ada sekitar 4-5 orang itu berangkat habis zuhur. Nyampe sana itu menjelang maghrib. Jadi setelah sholat zuhur kami berangkat, mau maghrib itu baru nyampe. 20 menit sebelum maghrib itu baru nyampe. Kenapa? Karena ribuan orang itu semua datang ke sana sampai kita ini jalannya jauh, berkilo-kilo baru nyampe sana. Ya, nyampe sana, mau nyampe sana, kita sholat asar dulu, mendekat, tak bisa masuk masjid. Saking penuhnya, jadi kita di emperan di luar masjid. Ya. Setelah sholat asar kami mendekat, ada orang bagi-bagi takjil. Sederhana, dia bawa satu karung, isinya itu kurma. Kurmanya dimasukin di plastik itu, isinya 2 kurma atau 3 kurma. Bagi-bagi. Begitu kami lewat, dipanggil ini buat buka puasa lil iftar, ya Masya, khud lil iftar. Ya. Ambil untuk iftar. Kami kan sudah bawa perbekalan, jadi sudah beli. Maksud kami itu mungkin bisa bagi orang yang lain yang membutuhkan, gitu ya. Kami tidak usah, kami sudah dapat. Kami nolak. Kalau siang, nggak usah. Ditarik tangan saya, Pak. Bu, saya kaget ini. Mau ngapain? Namanya orang Indonesia kecil, orang Arab besar kan. Aku ditarik tangannya, mau diapain itu? Inilah ya ceritanya orang Asia Tenggara ya, kecil-kecil gitu ya. Kalau masuk bis ya, dapat bagian itu yang bagian yang mohon maaf, ketiaknya orang-orang gitu. Begini kan megang, nah kita gini-gini pas ke bagian ketiaknya orang Mesir gitu, orang Arab gitu. Karena mereka tinggi, ditarik tangan saya, Bu. Kaget saya. Apa yang dia katakan sampai sekarang saya masih ingat kata-kata itu. Hati thawab ya baca. Apa artinya? Beri saya pahala. Ya, beri saya pahala. Saya itu mikir, oh iya, kita tuh berbuat baik itu sederhana. Memberi sama orang, mengimplementasikan sunnahnya Rasul, hadisnya Rasul itu sederhana. Apa? Barang siapa yang memberi takjil buka puasa, ya kan? Dia mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut yang diberi makan tadi berpuasa. Jadi orang tersebut dalam puasa, gara-gara makan takjilnya dia, pahalanya yang puasa tadi diberikan kepada yang memberikan takjil tadi. Sederhana kok, cuma kurma 2 atau 3. Tapi itu yang kemudian saya mikir, hati sawah, beri saya pahala katanya. Oh iya. Jadi ketika kita mengambil takjil kurma yang 2 biji itu, kita juga dapat pahala. Kenapa? Karena menyenangkan dia yang memberi. Dia dapat pahala. Karena apa? Nanti buka puasa pakai kurma yang dia berikan itu, kami makan itu. Janjinya Rasulullah, pahala kami ya sama
nanti diberikan kepada dia, pahala kami nggak berkurang, dia dapat pahala persis sama seperti kami. Bayangkan kalau kurmanya 1 tahun, itu siapa yang ambil berapa banyak pahalanya? Berbuat baik itu mudah kok, sederhana, win-win solution. Yang terima ikhlas ya dengan senyuman dapat pahala, yang memberi ikhlas dengan senyuman dapat pahala. Jadi dua-duanya dapat pahala. Itu kurma cuma 2 biji di bulan Ramadan menjadi spesial. Ya, win-win solution, semuanya dapat pahala. Ya. Jadi ya, apapun itu yang ada diberikan kepada kita, ayo ya, kita jadikan itu ladang pahala. Yang terima alhamdulillah, terima kasih. Yang diterima dengan baik, yang memberi senang. Ternyata yang diberi ini juga senang. Kita memberi pahala kepada dia. Apa pahala senang? Kita dapatnya juga senang. Yang memberi ikhlas. Inilah namanya mutualisme, ya, saling menyayangi, saling mengasihi kita sesama umat Islam, sesama umat manusia. Begitu sholat maghrib, kami di emperan, tidak bisa masuk. Jadi halaman masjidnya itu luas di emperan. Nah, tibalah sholat isya, sholat tarawih. Nah, karena itu malam 27 Ramadan, ada dalam mazhab Syafi'i itu kalau sholat witir di 15 malam terakhir itu apa? Ada kunut. Ya, di rakaat terakhirnya ada kunut. Ya, jadi kami sholat witir kunut. Ternyata kunutnya itu panjangnya 30 menit. Itu kunut aja, setengah jam. Jadi begitu kunut, Allahumma hdina fi man hadait, amin. Masih sama kunutnya. Ya, khusyuk. Sudah selesai kunut yang biasa dibaca, ditambahin doanya. Ya, 15 menit. Ini kunut ini. Ya, kunut ini 15 menit berdiri kunut. Sebelah saya orang Mesir nangis-nangis. Menghayati betul doanya, karena suaranya itu indah, doanya itu bagus, baik gitu ya, nangis. Saya masih amin, ya, ngapain nangis? Oh, mungkin dia kayak amin. 25 menit, ya, saya ikut nangis. Tapi kalau orang Mesir di sebelahnya nangis karena paham doanya, saya nangis, ya Allah, kapan ini selesainya ya Allah? 25 menit loh, berdiri untuk kunut saja. Ya, tapi kita maknai itu sebagai apa? Sebagai yang keistimewaan di bulan Ramadan. Kapan lagi kita di bulan Ramadan bisa beribadah sebanyak-banyaknya, ya, bisa bermunajat dengan sebaik-baiknya, ya, bisa beribadah dengan limpahan rahmat yang luar biasa dikali lipatkan berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dosa-dosa dan kesalahan diampuni. Ya. Ada hadisnya itu, ada. Malaikat itu ya memohon ampun untuk orang yang sedang berpuasa hatta yuftiru, sampai orang tersebut berbuka puasa. Jadi malaikat itu membaca istighfar untuk kita. Ya Allah, ampunilah dosa dia, Allah ampunilah dosa dia. Itu selama 13,5 jam, karena kita puasanya 13,5 jam. Coba kita mulai kita sekarang. Ya, cuma astagfirullahaladzim, astagfirullah, nanti sampai maghrib. Kuat apa enggak? Enggak kuat. Maka dengan kita berpuasa ada asistennya, itu malaikat yang memohonkan ampun untuk kita yang sedang berpuasa. Ya, karena kalau kita sendiri berdoa kita nggak kuat. Yang kedua, yang berdoa ini, yang mohonkan ampun ini adalah malaikat. Malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat, selalu taat.
Artinya apa? Kemungkinan untuk dikabulkan oleh Allah itu adalah 99,99999%. Karena yang berdoa ini adalah makhluk yang tidak pernah berbuat dosa. Jangan doa yang lain, dosa. Nah ini enaknya orang berpuasa, Allah memberikan fasilitas yang luar biasa. Itu baru tadi awal ujungnya adalah kenapa kita membaca istighfar. Ya. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib berkata, ya, lakum ammanani an adzabillah. Kalian punya dua hal yang mengamankan kalian dari azabnya Allah. Farufi'a ahaduhuma wal baqi al-akhar fatamassaku bi. Yang pertama sudah hilang, gak ada lagi. Yang tersisa tinggal yang nomor dua. Pegang erat-erat yang nomor dua ini, kata Sayyidina Ali. Apa itu? Dua hal yang mengamankan kita dari azabnya Allah. Yang pertama adalah wujudnya Rasulullah di dunia. Selama ada Rasul, azab itu jauh menyingkir. Tapi Rasulullah sudah wafat di alam dunia, tidak lagi bersama kita di dunia, tidak ada lagi harapan. Yang pertama sudah pergi. Maka kata Sayyidina Ali, pegang erat-erat yang kedua ini. Yang kedua yang bisa menjauhkan kita dari azabnya Allah adalah istighfar. Apa ibu? Istighfar. Maka mudah-mudahan kalau kita beristighfar, segala musibah hilang. Kalau kita beristighfar, segala masalah dalam hidup kita hilang. Kalau kita beristighfar, dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Amin. Dan lain sebagainya. Menjauhkan kita dari azab yaitu dengan membaca istighfar. Nah ini bedanya Rasulullah dengan kita. Rasulullah itu maksum tapi tetap istighfar, supaya ngajarin kita umatnya ini seolah Nabi ngomong seperti ini. Saya saja yang maksum beristighfar, bertobat 70 kali dalam sehari, apalagi kalian ya, yang rentan berbuat salah, yang rentan khilaf ya, harusnya lebih banyak dari saya beristighfar dan bertobat. Imanul Nabi tawakkada iman ila ghairi nihayah. Ini prinsipnya, Bu. Imannya para nabi, imannya para rasul itu setiap hari meningkat terus, tidak pernah turun sampai tidak ada batasnya, ila ghairi nihayah, terus meningkat. Sedangkan iman kita yazdad wa yanqus, yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Ya, kalau waktunya tanggal muda itu imannya naik. Tapi kalau sudah tanggal 25 ke atas gitu ya, tanggal 2 itu imannya langsung turun. Jadi naik turunnya iman tergantung tanggal. Ya ini karena iman kita bisa naik, bisa turun dengan membaca istighfar. Apa bapak ibu-ibu, mudah-mudahan kalau turunnya itu tidak terlalu dalam, ada yang menjaga kita. Apa itu istighfar itu? Maka ibu-ibu di bulan Ramadan ini silahkan pilih ibadah sebanyak-banyaknya yang ibu-ibu suka, bapak-bapak suka. Mau sholat duha silahkan, mau baca Quran sebanyak-banyaknya, mau sedekah subhanallah. Ya. Ini ada satu kebiasaan para sahabat yang mungkin tidak kita lakukan pada hari ini. Ya. Para sahabat itu mengeluarkan zakat mal itu di bulan Sya'ban. Kalau kita biasanya bayar zakat mal itu bulan apa? Ramadan, sekalian bayar zakat fitrah, sekalian zakat mal. Ya. Kalau para sahabat tidak, bayar zakat malnya itu di bulan Sya'ban. Ini
Apa rahasianya? Dalam kitab yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Mada fi Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban? Beliau membongkar rahasianya. Para sahabat itu mengeluarkan zakat mal di bulan Sya'ban agar sahabat lain ya yang mustahik zakat itu dipenuhi kehidupannya selama bulan Ramadan ini. Jadi sudah di berapa? Selama sebulan keluargamu itu biasanya pengeluaran 10 juta nih, 10 juta udah dipenuhi di bulan Sya'ban. Sehingga tatkala masuk Ramadan ya semuanya tidak pandang bulu, semua sahabat itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Gak ada lagi yang mikir nanti buka pakai apa ya, nanti sahur pakai apa ya. Dan semuanya fokus ibadah. Maka mudah-mudahan ya ini mencontoh para sahabat ya dengan memberikan saudara-saudara yang lain saling mengasihi, menyayangi, ya ada paket sembako. Mudah-mudahan ini kita tiru mereka. Amin. Ya, memenuhi kebutuhan. Jadi ketika sudah dipenuhi kebutuhannya, maka yang ada adalah fokus untuk ibadah. Mereka paham betul para sahabat bahwa bulan Ramadan ini penuh kemuliaan, jangan sampai disia-siakan. Ya. Ini adalah bentuk solidaritas kita, saling mengasihi, menyayangi sesama. Dan Rasulullah itu di bulan Ramadan ya, terutama di bulan Ramadan itu paling banyak sedekah. Dalam kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Muhammad Musayyab yang judulnya Ar-Rasul wal Wahyu, Rasulullah itu bahkan sebelum diangkat jadi nabi di umurnya yang sebelum 40, ketika bulan Ramadan itu banyak bersedekah. Ya, beliau naik ke Gua Hira, tahanus di sana. Kenapa milih Gua Hira? Ada yang tahu, ibu-ibu? Kenapa enggak gua yang lain? Di sekitar Mekah itu ada ratusan gua, tapi kenapa yang dipilih Gua Hira? Karena ya ini dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Al-Manibari. Di dalam Gua Hira itu tempat tahanusnya Nabi Rasulullah kontemplasi di situ. Ada lubangnya itu kelihatan Ka'bah. Jadi begitu beliau duduk di situ kelihatan Ka'bah karena beliau itu sangat cinta sama Ka'bah. Beliau duduk di situ. Ketika ada orang-orang lewat, ada pengemis, ada fakir miskin lewat, diberi bekal, dikasih makan. Ini sebelum kenabiannya. Jadi Rasulullah itu seandainya ya mau nabi atau tidak, tetap di bulan Ramadan beliau punya kebiasaan memperbanyak sedekah. Nanti sedekahnya apa? Yang diberikan bekalnya habis, turun ke Mekah. Bilang sama istrinya, ya Sayyidah Khadijah, ya Khadijah, siapkan bekal untuk saya. Siapkan lagi, naik lagi. Nanti ada yang selama bulan Ramadan sebelum kenabian. Apalagi beliau setelah kenabian, setelah jadi Rasul di bulan Ramadan beliau tidak mengubah gaya hidupnya itu sama. Di bulan Ramadan banyak bersedekah. Ini mudah-mudahan memotivasi kita ya untuk selalu bisa ya berbagi di bulan Ramadan. Saya nggak bisa bagi banyak, ya. Apa yang bisa? Ya, seperti tadi 2-3 kurma diberikan kepada orang untuk takjil, itu sudah luar biasa. Ya, sudah luar biasa. Ya, apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita sedekahkan, apa saja ya. Maka mari kita manfaatkan momentum bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ini menjadikan kita, Ramadan ini kita jadikan sebagai kawah candra di muka ya, agar apa? Setelah Ramadan lahirlah pribadi-pribadi, individu-individu yang lebih baik. Amin, Allahumma amin. Kita anggap madrasah Ramadan ini sebagai madrasah sekolah. Ya, kita belajar, ya kita sekolah itu namanya belajar, kita menjadikan level kita lebih baik, naik tingkat. Maka keluar dari Ramadan iman kita tambah kokoh, amin. Islam kita tambah baik, amin. Ihsan kita tambah luas, amin. Allahumma amin.
Kiranya itu yang bisa kami sampaikan di akhir ya. Ini kita akan berdoa bersama-sama ya. Sebelum berdoa mari kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Amin amin rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir qulubana wa afqihna kama nawwarta al-ardha was samawati bi nuri syamsika wa qamarika abadan abadan ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Engkau ya Allah. Jadikanlah kami adalah orang-orang yang selalu terketuh hatinya untuk berbagi kepada saudara-saudara kami yang lain. Jadikanlah kami ini umat yang saling tolong-menolong dalam kebaikan. Jadikanlah kami ini umat yang saling tolong-menolong dalam ibadah. Jadikanlah kami ini umat yang selalu peduli kepada orang-orang, kepada umat yang lain, kepada orang-orang di sekitar kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hilangkanlah segala bentuk musibah dari kami. Jauhkanlah azab-Mu dari kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersyukur hingga Engkau memberikan rezeki dari min haitsu la yahtasib, dari hal dan arah yang tidak kami duga. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini adalah bentuk pendewasaan kami untuk mendekatkan diri kepada Engkau. Jadikanlah Ramadan ini adalah bentuk ketaatan kami yang maksimal kepada Engkau ya Allah. Jadikanlah segala kemudahan kami hilang di bulan Ramadan ini. Jadikanlah segala kesusahan kami hilang dari kami di bulan Ramadan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah dan doa yang telah disampaikan oleh Ustaz Jan Vicky LCM Sosial. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat fit ini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampailah kita pada acara puncak hari ini, yaitu pembagian bantuan sosial Majelis Ta'lim Muslimat Al-Istiqomah tahun 1446 Hijriah. Sekedar info, dari tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kepedulian sosial kita, membantu masyarakat kurang mampu, serta membangun kebersamaan. Baiklah, perlu saya infokan teknisnya nanti. Bapak Ibu mustahik dari sebelah sana, ketika saya panggil langsung berdiri di depan sini, memperlihatkan kuponnya kepada yang memberi bansos. Setelah itu lewat sebelah sana langsung ke meja tanda tangan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik. Saya panggil langsung berdiri ya Bu ya. Saya panggil dulu Majelis Taklim dari Majelis Taklim Al-Toba RT 26 atas nama Tri Wahyuni. Lalu dari Majelis Taklim Al-Hilal Benang Elain Ibu Wiwit. Dari Al-Hilal Al-Tauba langsung ke depan sini Ibu Wiwit dan Ibu Tri Wahyuni. Langsung ke depan sini ada atau yang mewakili? Dari Al-Hilal ada yang mewakili? Ibu Wiwit ada? Tidak ada?
Dari Apa-Ubah RT 26 silahkan. Gak ada? Ada? Gak hadir ya, berarti saya lewatin ya. Berikutnya dari Majelis Talim An-Nur RT 34 Kelurahan Api-Api atas nama Nur Ajiza. Tolong langsung ke depan. Jihan Suharsi Nenek Abdul